Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembimbing, dosen penguji, serta guru pamong, saya Yati Apriarsi, Sarjana Pendidikan. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Ketiga tahun 2023 Universitas Muhammadiyah Palembang. Pada hari ini, Senin 11 Desember, saya akan melaksanakan PPL Uji Kinerja di SMA Negeri 1 Banyuasin 1 pada kelas 11, materi komposisi fungsi, submateri menyelesaikan masalah yang terkait dengan komposisi fungsi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kalian cek dulu apakah kelas kita sudah bersih dan apakah masih ada sampah-sampah di bawah mejanya. Cek dulu ya. Sudah bersih. Jadi sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya, agar kita mendapatkan berkah dari pelajaran yang kita dapat hari ini. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Marilah teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Apakah ada yang tidak hadir hari ini anak-anak? Dan baiklah, sebelum kita masuk pelajaran inti hari ini, sebelum pelajaran hari ini, pada minggu lalu kita sudah mempelajari materi sebelumnya ya. Materi sebelumnya itu kita belajar tentang fungsi. Kira-kira masih ingat nggak apa pengertian atau definisi fungsi? Boleh lagi? Fungsi adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B jika salah satu himpunan A berpasangan dengan tepat satu anggota himpunan B. Baik, jadi fungsi itu adalah suatu relasi ya, himpunan A ke himpunan B. Nah, baiklah. Ibu lanjut lagi pertanyaan. Bagaimana kalau dua fungsi itu digabungkan? Boleh ada? Ketika dua fungsi digabungkan secara urutan, maka akan membentuk fungsi baru, yaitu komposisi fungsi. Oke, jadi apabila dua fungsi digabungkan, maka akan membentuk suatu fungsi yang baru, yaitu komposisi fungsi. Nah, di situ kita sekalian sudah menyampaikan definisi fungsi dan penggabungan dua fungsi. Jadi kesimpulannya, apa itu yang namanya komposisi fungsi? Saya Bu, komposisi fungsi adalah penggabungan antara fungsi fx dan gx yang disimbolkan dengan bulatan. Yang disimbolkan dengan bulatan ya, atau disebut dengan
kelompok 4, kelompok 5. Nah, anak-anak, itu adalah LKPD dari permasalahan yang sudah Ibu tampilkan di depan ya. Nah, jadi di sini langkah-langkah yang harus kamu selesaikan di sana. Yang pertama di situ ada identitas ya. Kalian tulis nama kelompoknya masing-masing. Kemudian pahami isi dari masalah tersebut. Apa yang diminta di situ. Jadi kalian pahami pernyataannya, masalah yang disajikan dalam LKPD tersebut. Kemudian kalian diskusikan. Kalian diskusikan cara memecahkan masalah tersebut. Nah, di situ Ibu sudah kirimkan link bahan ajar ya. Bisa kalian lihat di HP kalian. Kemudian juga bisa kalian buka di buku matematika kalian ya. Bab komposisi fungsi. Jadi sekarang silakan kerjakan LKPD tersebut secara berkelompok. Diskusikanlah permasalahan yang ada di sana. Kalau ada permasalahan atau kalian tidak mengerti, boleh kalian tanyakan sama Ibu ya. Kalau ada permasalahan, boleh tanya ya. Jangan hambat ya. Selesaikan LKPD-nya. Kalau ada yang sudah mengerjakan, boleh kalian kirim hasilnya lewat WA dulu. Nanti setelah dikirim lewat WA, bisa kalian presentasikan ke depan hasil yang sudah kalian kerjakan dari LKPD ya. Cek apakah ada yang sudah mengirimkan tugasnya. Baiklah, kalian sudah menyelesaikan LKPD kalian. Nah, sekarang berarti kita mempresentasikan ya. Kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian tadi dari permasalahan yang sudah Ibu sajikan dalam LKPD. Ibu tawarkan
sebanyak 150 ton, berapakah kertas yang akan dihasilkan dalam 1 ton dengan metode substitusi dan menggunakan komposisi fungsi. Kemudian simpulan hasil yang kalian temukan dari kedua metode tersebut. Nah, untuk yang pertama, kita perlu mengetahui terlebih dahulu tahap-tahap produksi pabrik kertas yang dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, di situ ada kayu. Kayu itu berperan sebagai X. Nah, dalam pembuatan kayu itu ada 2 tahap. Yang pertama tahap 1 atau produksi tahap 1. Yang kedua ada produksi tahap 2 dan yang akan menghasilkan hasil produksi berupa kertas. Nah, yang kita ketahui di sini bahwa produksi tahap 1 yang berperan sebagai X adalah 150 ton. Untuk menghasilkan tahap 2 kita harus mencari terlebih dahulu tahap satunya. Di sini yang pertama kita menggunakan metode substitusi. Nah, di sini bisa kita lihat bersama-sama bahwa tahap produksi kertas itu terdiri dari 2 tahap. Hasil produksi dapat dihitung sebagai berikut. Yang pertama, rumus fungsi pada produksi tahap 1 adalah Fx sama dengan X plus 2. Maka tentukan jumlahnya. Oke, karena kita sudah tahu bahwa yang tahap 1 tadi adalah 150. Kita tambahkan saja di Fx ini, kita masukkan rumus terlebih dahulu. Bahwa rumus Fx sama dengan X plus 2. Nah, X yang pertama adalah 150. Sudah kita tahu tadi. Kita masukkan di akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi. Oke, itu penjelasan dari kelompok 5 ya. Iya, Bu. Kita lanjutkan. Kelompok berikutnya. Kelompok PGI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kami kelompok 1 di sini kami akan menjawab atau menjelaskan hasil jawaban kami. Alat dan bahan. 1. Lakukan kegiatan. 1. Isilah nama anggota kelompoknya pada tempat yang telah disediakan. 2. Membaca dan memahami pertanyaan-pertanyaan dari masalah yang tersedia dalam LKPD. Kemudian kemudian jawabnya. 3. Silakan lakukan diskusi kelompok terhadap tugas yang telah disajikan tersebut dan temukan jawaban kalian pada tempat yang telah disediakan. 4. Jika terdapat masalah yang tidak dapat diselesaikan, tanyakan kepada guru. 5. Tugas dikerjakan selama maksimal 40 menit. Jadi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah. Sudah 3 kelompok yang mewakili persentase hasil dari LKPD kita hari ini ya. Di mana kelompok 1 dengan menggunakan metode substitusi dan komposisi, hasil kertas yang dihasilkan adalah sama ya. Sama-sama menghasilkan berjumlah 22.640. Itu kelompok 5 dan kelompok 2. Hasilnya adalah sama, metode substitusi dan metode komposisi. Kelompok 4 dari penemuan hasil mereka, dia mendapatkan hasil yang berbeda dari metode substitusi dan metode komposisi. Nah, di sini Ibu perjelas hasil dari metode komposisi dan metode substitusi hasilnya adalah sama ya. Mungkin di kelompok 4 ada kekeliruan pada saat menjumlahkan atau mengkalikannya. Jadi seharusnya metode 1 substitusi tadi dan metode komposisi fungsi hasilnya adalah sama ya. Nah, jadi kasih tepuk tangan lagi buat kelompok. Nah, dari sini sekalian sudah mendapatkan hasil dari LKPD kita ya. Jadi LKPD itu sudah selesai, presentasinya sudah selesai, hasilnya sudah didapat. Nah, sekarang setelah kalian dapat menyelesaikan LKPD, Ibu akan memberikan post test atau latihan soal untuk mengukur di mana letak kemampuan kalian lagi di situ. Apakah kalian memang sudah memahami apa yang sudah kalian kerjakan
simpulkan dulu apa hasil dari pelajaran yang kita dapat hari ini. Ya, kita sama-sama menyimpulkan. Jadi pelajaran kita hari ini adalah komposisi. Jadi apa kesimpulannya pelajaran kita hari ini? Kita dapat menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan penyelesaian komposisi. Jadi dari hasil pelajaran kita hari ini kita dapat menyelesaikan permasalahan sehari-hari dengan menggunakan komposisi. Kita juga dapat apa lagi? Dapat memecahkan masalah tadi. Terus itu kita juga dapat apa tadi? Banyak apa? Komposisi fungsi ini dapat kita jadikan metode dalam kehidupan sehari-hari, bisa juga dalam pelajaran lain, ya, bisa juga dalam kehidupan sehari-hari. Jadi banyak manfaat yang kita dapat dari pelajaran komposisi fungsi tersebut, ya nak ya. Jadi yang kamu pahami. Nah, untuk proses ini nanti ibu nilai ya. Jadi pelajaran kita hari ini selesai untuk masalah menyelesaikan masalah yang terkait dengan komposisi fungsi. Nah, untuk lebih memahami lagi, untuk lebih mengetahui lagi pemahaman kalian, ibu akan mengirimkan link refleksi ke WA kalian masing-masing. Kalian isi ya. Buka HP-nya. Nah, sudah ibu kirimkan link refleksi di situ. Kalian jawab apa yang ada di situ. Pertanyaan-pertanyaan yang sudah ibu tampilkan di refleksi tersebut. Boleh buka HP-nya. Sudah diisi? Jadi di situ sudah kalian isi di situ bagaimana pemahaman kalian tentang pelajaran kita hari ini. Nah, nak ya, kita sudah belajar komposisi fungsi, menyelesaikan masalah yang terkait dengan komposisi fungsi. Di pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang komposisi inversnya, ya. Jadi minggu depan kalian belajar fungsi inverse komposisi. Jadi di rumah kalian pelajari ya, kalian pelajari materi yang akan datang tersebut, ya. Jadi pelajaran kita